Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Beberapa hari terakhir marak ditemukan gelandangan di kota Semarang yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Ada pula warga yang melakukan isolasi mandiri meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam mengatakan, temuan tersebut menandakan sebaran kasus sudah terlalu luas. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada masyarakat di satu sisi lingkungan dibersihkan, namun dari sisi lain perlu juga untuk membiasakan diri tertibkan protokol kesehatan serta vaksinasi digalakan. Menurutnya, orang yang meninggal karena terpapar COVID-19 tidak perlu ditakuti. Justru yang perlu diwaspadai adalah masyarakat yang masih hidup karena mereka bisa memaparkan atau menularkan virus. Meski cairan yang keluar dari seluruh lubang jenazah COVID-19 kemungkinan ada infeksius, namun menurutnya hal itu bisa diantisipasi dengan menggunakan APD. Saat ini pihaknya juga sedang meminta kepada seluruh pihak baik kecamatan, kelurahan, relawan maupun Disperkim yang memiliki ambulan jenazah untuk bergerak bersama menangani apabila ada orang atau warga yang meninggal mendadak, karena tenaga kesehatan sendiri telah kewalahan melakukan tracing, vaksinasi, dan merawat warga yang terpapar COVID-19 baik di tempat isolasi. Pemerintah rencananya akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kebijakan ini akan diambil pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Meskipun hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi mengenai aturan apa yang akan diterapkan, namun muncul sejumlah usulan dari gambaran terkait aturan yang akan berlaku nantinya. Dan rencananya PPKM darurat akan diberlakukan di Pulau Jawa, Bali. Menurut Presiden, hal ini dikarenakan Jawa, Bali memiliki 44 kabupaten kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4, sehingga perlu mendapatkan treatment atau penanganan khusus. Kepada Presiden, Menko Luhut mengusulkan penerapan PPKM darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 per hari. Selain itu, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Bukan hanya itu, Menko Luhut juga mengusulkan bahwa 100% work from home untuk sektor non-esensial, sedangkan pada sektor esensial, karyawan boleh bekerja dari kantor atau work from office maksimal 50%. Selain itu, Menko Luhut juga mengusulkan agar selama PPKM darurat diterapkan, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal atau pusat perdagangan ditutup. Kemudian restoran dan rumah makan hanya boleh menyediakan sistem layanan antar dan take away. Kemudian untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hanya sampai pukul 8 malam dan tempat ibadah serta tempat wisata diusulkan tutup sementara. Sedangkan untuk transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi, dan kendaraan sewa dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah siap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sesuai instruksi pemerintah pusat pada 3 Juli 2021 untuk mengatasi jumlah lonjakan kasus COVID-19. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang mendapat hibah program kompetisi Kampus Merdeka yang salah satu kegiatannya ditujukan untuk mengembangkan skill mahasiswa. Dalam implementasi kegiatan tersebut, 32 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UPGRIS mengikuti kegiatan magang kerja di Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wakil Dekan 2 FIP Bidang Kemahasiswaan dan Administrasi Kepegawaian, Siti Fitriana MPD mengungkapkan kegiatan magang ini untuk melatih mahasiswa agar dapat membuat naskah animasi, media animasi, aplikasi Android dalam menciptakan berbagai permainan atau games untuk menarik siswa dalam menerima layanan BK. Dia juga mengatakan kegiatan magang ini diharapkan dapat membekali mahasiswa agar memperoleh skill di bidang pengembangan media yang menjadi salah satu profil lulusan BK. Menurutnya, layanan BK dilakukan bukan hanya di dalam kelas, akan tetapi juga aktivitas di luar kelas yang memerlukan media BK sebagai alat bantu atau bahan pokok layanan BK. Koordinator Substansi Produksi BPMPK Wiwi Akhirul Aini mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan magang kerja yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi BK Universitas PGRI Semarang. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.